Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Doroti RH Panjaitan, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul mengelola karyawan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Farhan Hamid, NPM 225-102-1010, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Bersama teman saya, Tina Septiana Putri, 221-102-1142, sebagai pemateri kedua. Intan Anissa, 221-102-1134, sebagai pemateri ketiga. Dan Wina Risti Hafifah, dengan NPM 221-102-1124 yang akan menyampaikan studi kasus kepada kelompok kami. Materi pertama akan saya sampaikan apa itu motivasi. Motivasi adalah proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Dan teori-teori awal tentang motivasi. Maslow menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat sebuah hierarki dari 5 kebutuhan. Kebutuhan fisiologis. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal. Oleh sebab itu, kebutuhan fisiologis harus diutamakan dalam pemenuhan agar bisa hidup dengan baik. 2. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menepati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. 3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menepati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa sayang, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Kebutuhan penghargaan. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi 2 bentuk, yakni bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah cenderung kreatif manusia. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari sebuah potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Dan materi kedua akan dibacakan oleh Tina Septiana Putri. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi teori-teori awal tentang motivasi. Itu menurut MC Gregor, Douglas MC Gregor mengajukan 2 asumsi tentang sifat manusia. Yang pertama itu ada teori X atau asumsi negatif, yaitu pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari dari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan dengan ketat agar dapat bekerja secara efektif. Yang kedua ada teori X, teori Y, atau asumsi positif kebalikan dari teori X, yaitu pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan
mencari dan menerima tanggung jawab, dan mempraktikkan pengarahan diri. Yang kedua ada menurut Herbert, mengusulkan bahwa faktor-faktor intrinsik terkait dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Next. Itu adalah faktor-faktor higiene. Ia menyebutkan faktor-faktor ekstrinsik yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Ketika faktor-faktor ini memadai, orang tidak akan tidak puas, tetapi mereka juga tidak akan puas atau termotivasi. Yang kedua, motivator. Untuk memotivasi orang, Herzberg menyarankan untuk menekankan motivator faktor-faktor intrinsik yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Next. Yaitu menurut David McClellan, terdapat 3 kebutuhan yang diusulkan. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, merupakan pendorong untuk sukses dan unggul dalam kaitannya dengan serangkaian standar. Yang kedua, kebutuhan akan kepuasan, merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka tidak akan bersikap sebaliknya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, merupakan keinginan agar atas hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Anissa. Oke. Jadi di dalam memotivasi karyawan ini terdapat 2 teori ya teman-teman, di mana tadi yang pertama teori awal tentang memotivasi itu sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dan di sini saya akan menyampaikan teori yang kedua, yaitu teori-teori kontemporer tentang motivasi. Nah, sebelumnya teori kontemporer itu merupakan teori yang sudah ada sejak lama, tetapi berisi tentang pemikiran masa kini. Ini gitu. Teori ini mungkin nggak terlalu terkenal ya, kayak teori-teori sebelumnya, tetapi teori ini didukung dan ada karena penelitian-penelitian ilmiahnya. Langsung saja ya. Yang pertama adalah teori penetapan tujuan. Dalil bahwa tujuan spesifik meningkatkan kinerja dan tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Jadi teori ini ada untuk memotivasi karyawan dengan menghadirkan tujuan-tujuan untuk dicapai atas apa yang mereka kerjakan. Contoh yang mudahnya itu seperti divisi penjualan atau sales kita kenal, pasti mereka akan diberi target oleh atasan-atasannya dan mereka harus mencapai target tersebut. Tetapi apakah teori ini akan selalu berhasil untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Karena ada 3 kemungkinan yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan tujuan. Yang pertama, teori ini mengasumsikan individu akan berkomitmen pada suatu tujuan. Padahal, nggak semua individu atau nggak semua karyawan bisa menangkap dengan baik apa maksud dan tujuan yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, ada efikasi diri, yaitu mengacu pada keyakinan individu. Nah, karyawan-karyawan ini yakin nggak sama dirinya sendiri bisa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada teori ini bergantung pada budaya nasional.
pada negara-negara di Amerika sana, teori ini sudah mendunia dari zaman dahulu. Jadi dari atasan yang paling tinggi sampai bawahan-bawahan mereka itu sudah dibekali dengan teori ini gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri mungkin ada beberapa yang belum ya, tapi sudah mulai diperkenalkan. Untuk yang kedua ada teori penguatan, menyebutkan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Nah, teori penguatan ini mengabaikan faktor seperti ekspektasi dan kebutuhan atas apa yang mereka kerjakan. Teori ini hanya berfokus pada seorang ketika ia melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya agar para atasan atau para rekan-rekan itu dapat mempengaruhi perilaku yang lainnya atau sesama dengan menggunakan penguat positif dalam tindakan yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada teori keadilan, bahwa para karyawan mengaitkan apa yang mereka dapatkan atau hasil dari suatu pekerjaan dengan apa yang mereka berikan input ke dalamnya. Jadi teori ini dikembangkan oleh G. Stasis Adam. Beliau menyatakan dalam penelitiannya bahwa para karyawan mengaitkan hasil dari suatu pekerjaan dengan apa yang mereka berikan ke perusahaan, dan karyawan akan membandingkan dengan rasio orang lain. Contohnya gini, ketika ada 2 karyawan sesama dalam divisi keuangan, dalam jam kerja yang sama, pekerjaan yang sama, perusahaan yang sama, mereka akan saling membandingkan, dan mereka membandingkan apa yang diberikan perusahaan kepada mereka pula gitu. Jadi kalau sama, misal sama-sama gajinya 5 juta, pekerjaan sama, jam waktu sama, itu nggak ada masalah. Nah, yang masalah itu ketika ada ketidakwajaran dari mereka, salah satu dari mereka gitu. Misal yang satu gaji 4 juta, yang satu gaji 5 juta, itu kan nggak wajar ya, terlalu membedakan gitu perusahaannya. Terus apa yang terjadi kalau begitu? Yang pertama, karyawan meningkatkan atau malah menurunkan produktivitasnya. Yang ketiga, mereka akan menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus atau bahkan yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena merasa untuk apa saya sama-sama bagus dengan dia, tetapi dia yang lebih diberi imbalannya gitu. Yang ketiga ada ketidakhadiran yang meningkat atau bahkan mengundurkan diri. Tadi di kelompok sebelumnya juga ini dijelaskan ya, karena karyawannya kurang puas begitu. Untuk yang terakhir ada teori ekspektasi, menyatakan individu cenderung bertindak dengan cara tertentu yang berdasarkan dengan harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari hasil itu bagi individu tersebut. Jadi, karyawan itu menaruh ekspektasi terhadap hasil yang didapat dari tindakan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya dia bekerja ya untuk mendapat imbalan gitu. Jadi dia sudah berekspektasi terlebih dahulu kepada perusahaan begitu. Jadi dari 4 teori dalam kontemporer ini dapat kita simpulkan bahwa yang dapat memotivasi karyawan adalah tujuan, penguatan, keadilan, dan imbalan. Selanjutnya. Yang terakhir ada membangun motivasi. Nah, gimana sih cara perusahaan untuk membangun motivasi para karyawannya? Yang pertama ada menciptakan kompetisi yang sehat. 2, menghargai dan memberi kesempatan bertumbuh. 3, membangun kepercayaan secara dengan sesama. 4, memberikan reward atau imbalan. 5, terbuka terhadap masukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang Belum. ya, belum dah? Oh, maaf. Selanjutnya
Selanjutnya ada Wina Rizky Hafifah yang akan menyampaikan studi kasus pada kelompok kami. Filenya mana? Sebentar. Ke atas dulu, atas dulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan studi kasus kami tentang bergaji 541 juta rupiah per bulan, karyawan resign demi ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan sekilas dari beritanya. Myselin, mantan senior software engineer di Netflix dengan gaji sekitar 450.000 US dollar atau 6,6 miliar per tahun atau rata-rata 541 juta rupiah per bulan, memilih resign dari pekerjaannya karena alasan bosan. Myselin yang sudah bekerja selama 4 tahun di Netflix mengatakan bahwa pada 2 tahun pertama ia merasa semangat dengan pekerjaannya. Namun setelah itu ia merasa bahwa pekerjaannya hanya seperti rutinitas dan sangat monoton. Bahkan ia juga merasa terganggu selama bekerja. Orang tua dan rekan-rekan Lin sudah menasihatinya agar berpikir kembali sebelum resign dari pekerjaannya tersebut. Namun, Myselin tetap memilih untuk keluar dari pekerjaannya tersebut. Setelah 8 bulan resign, Myselin tidak punya penghasilan tetap, tetapi ia merasa hidupnya lebih tenang dengan pekerjaan barunya meskipun tak memiliki gaji sebesar sebelumnya. Jadi Myselin ini adalah seorang karyawan Netflix yang merasa bosan dengan pekerjaannya. Padahal kalau kita berpikir, siapa sih yang nggak mau memiliki gaji sebesar itu? Tapi bagi Myselin, gaji yang besar tidak menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Sekarang kita masuk ke analisis dari kasus tersebut. Kelompok kami menganalisis kasus Myselin ke dalam 5 tingkat kebutuhan manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, finansial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial seperti pengakuan dari teman, keluarga, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan seperti apresiasi, penghormatan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan pertama dan kedua, yaitu kebutuhan fisiologis dan keamanan, ialah basic needs atau kebutuhan dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Bagi Myselin, kebutuhan fisiologis dan keamanan tentu dapat ia penuhi dengan gajinya yang besar tersebut. Kebutuhan ketiga dan keempat, yaitu kebutuhan sosial dan penghargaan, disebut juga psychological needs atau kebutuhan psikologi. Kebutuhan ini juga tentu dapat dipenuhi oleh Myselin dengan gaji dan jabatannya tersebut. Tentu Myselin akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan, serta penghormatan dari orang di sekitarnya. Namun untuk kebutuhan kelima atau kebutuhan aktualisasi diri, Myselin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut ketika ia bekerja di Netflix, dan hal inilah yang menjadi penyebab utama ia resign. Aktualisasi diri ialah mengaktualisasi semua potensi yang dimiliki dengan seutuhnya dan menjadi apa yang dikehendaki hidup sesuai potensi yang dimilikinya. Motivasi ini disebut juga dengan buying needs. Myselin merasa bahwa saat bekerja di Netflix, ia tidak dapat mengaktualisasi potensi yang dimiliki dengan seutuhnya.
Kurangnya rasa aktualisasi diri membuat hidup tidak bermakna dan kurang berkembang. Oleh karena itu, cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang diambil oleh Lin adalah dengan bekerja di tempat di mana ia dapat menjadi apa yang dikehendaki sesuai potensinya walaupun gajinya tidak sebesar sebelumnya. Yang penting gaji tersebut cukup untuk memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, dan penghargaan. Serta ia pula dapat memenuhi kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Sekian penyampaian studi kasus dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, di sini kami akan membuka tiga penanya untuk bertanya. Silakan di kolom chat.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi ya. Jadi langsung aja saya Intan Anissa akan menjawab pertanyaan dari Kinaryanti. Berdasarkan teori keadilan, terdapat berapa jenis keadilan? Jelaskan perbedaannya. Oke, jadi dalam teori keadilan itu terdapat dua keadilan. Yang pertama keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif itu keadilan yang dirasakan di jumlah dan alokasi imbalan. Untuk keadilan prosedural itu keadilan yang dirasakan dari proses terhadap imbalan. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan dari distributif dan prosedural itu terdapat pada apa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Pada keadilan distributif, keadilan yang diminta itu dari jumlahnya, bisa berupa uang ataupun yang lainnya yang bisa dihitung. Untuk keadilan prosedural itu terdapat pada prosesnya, yaitu waktu dan pemikirannya. Begitu, Kinaryanti. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Aulia Jasmine. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin memotivasi karyawannya ketika kondisi kinerja karyawan tersebut semakin menurun? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mengatasi kinerja karyawan yang semakin menurun. Yang pertama, dengan memberikan pujian yang sesuai. Memberikan pujian dinilai cukup ampuh untuk meningkatkan motivasi seorang karyawan.
Apalagi yang memberi pujian tersebut adalah atasannya langsung. Karyawan akan merasa sangat senang dan puas sehingga mereka akan terus meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, memberi apresiasi berupa bonus. Untuk meningkatkan motivasi karyawan yang kinerjanya menurun, seorang pemimpin bisa memberikan apresiasi berupa bonus atau kenaikan gaji dengan syarat. Misalnya, jika berhasil menyelesaikan proyek tertentu, maka karyawan tersebut akan mendapatkan hadiah atau bonus sebagai bentuk apresiasi. Yang ketiga, mengadakan gathering. Acara gathering seperti outbound, traveling bersama, makan siang bersama, bisa memperkuat kebersamaan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, memberikan konsultasi. Kinerja. Pemimpin bisa membantu mereka dengan memberikan konsultasi terlebih dahulu dan mengajak berbincang dengan mereka. Yang kelima, meningkatkan fasilitas. Tujuannya agar mereka lebih produktif dan semangat dalam bekerja, sehingga masalah-masalah sepele seperti komputer yang rusak dan lemot seringkali mengganggu mood dalam bekerja dapat diminimalisir. Bagaimana, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan pertanyaan dari Jasmine. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin memotivasi karyawannya ketika kondisi kinerja karyawan semakin menurun. Oke, ketika Anda menjadi seorang pemimpin di suatu perusahaan atau departemen, pasti Anda pernah menghadapi karyawan yang menurun kualitas kinerjanya, tidak memiliki motivasi atau sering melakukan kesalahan dan berbagai masalah lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja tim Anda. Untuk menghadapi karyawan yang kualitas kinerjanya menurun, yang pertama, berikan feedback yang jelas. Yang kedua, tunjukkan perhatian perusahaan. Yang ketiga, cari tahu mengapa karyawan Anda menurun kinerjanya. Yang keempat, ciptakan tujuan performa bersama. Yang kelima, akui dan hargai setiap perbaikan. Oke, apakah jelas, Jasmine, untuk jawabannya? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan pada kelompok kami berguna untuk diri sendiri dan banyak orang khususnya. Selamat siang, terima kasih.